Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Reza Rianto. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan materi tentang identifikasi produk dan kemasan. Baik, poin pertama ada kemasan. Hasil mengemas, bungkus pelindungan barang, dagangan, kemasan atau packaging adalah ilmu, seni, dan teknologi yang bertujuan untuk melindungi sebuah produk saat akan dikirim, disimpan, atau dijalankan, atau bisa juga proses produksi yang bertujuan untuk mengemas. Packaging merupakan upaya manusia untuk mengumpulkan sesuatu yang berantakan ke dalam suatu wadah serta melindungi dari gangguan cuaca. Kemasan merupakan struktur yang telah direncanakan untuk mengemas bahan pangan baik dalam keadaan segar atau setelah mengalami pengolahan. Ada 4 sasaran pengemasan yang dipertimbangkan, yaitu kemasan harus melindungi produk di sepanjang perjalanan melalui saluran distribusi hingga mencapai sasaran. Kemasan harus ekonomis dan tidak menambah biaya tidak dibutuhkan pada produk. Kemudian kemasan harus memungkinkan konsumen untuk menyimpan dan menggunakannya dengan mudah. Selanjutnya, kemasan secara efektif dapat digunakan untuk mempromosikan produk kepada konsumen. Poin selanjutnya ada pengemasan pangan, merupakan cabang ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam mengawetkan bahan pangan atau makanan dengan menggunakan bahan-bahan pembungkus tertentu sesuai dengan sifat masing-masing produk, sehingga terhindar dari kerusakan yang dapat diakibatkan oleh pengaruh dari luar. Peranan pengemasan dalam pengawetan pangan adalah mempertahankan bahan dalam keadaan higienis. Yang kedua, mengurangi terbuangnya bahan secara distribusi. Yang ketiga, ada mempertahankan gizi produk yang dikemas. Dan yang keempat ada sebagai alat penakar media informasi dan sekaligus sebagai sarana promosi. Baik, selanjutnya ada klasifikasi pengemasan. Pengemasan berdasarkan frekuensi pemakaian, kemasan sekali pakai, yaitu kemasan yang langsung dibuang setelah satu kali pakai. Yang pertama, kemasan yang dapat dipakai berulang kali atau disebut multi-trap. Yang kedua ada kemasan yang tidak dibuang atau semi disposable. Selanjutnya kemasan berdasarkan struktur sistem kemas. Yang pertama, kemasan primer, yaitu bahan kemas langsung mewadahi bahan pangan. Contohnya kaleng susu, botol minuman, dan bungkus tempe. Yang kedua ada kemasan sekunder, yaitu kemasan yang fungsi utamanya melindungi kelompok kemasan lainnya, seperti misalnya kotak karton untuk wadah kaleng susu, kotak kayu untuk wadah buah-buahan yang dibungkus, keranjang tempe, dan sebagainya. Yang ketiga ada kemasan tersier dan quarter, yaitu apabila masih diperlukan lagi pengemasan setelah kemasan primer dan sekunder. Dan tersier umumnya digunakan sebagai pelindungan selama pengangkutan. Kemasan berdasarkan sifat dan kelakuan bahan kemas. Yang pertama ada kemasan fleksibel, yaitu bila bahan kemas mudah dilenturkan, misalnya plastik, kertas, dan foil. Yang kedua ada kemasan kaku, yaitu bila bahan kemas bersifat keras, kaku, tidak tahan lenturan, patah bila dipaksakan, bengkok, misalnya kayu, gelas, dan logam. Yang ketiga ada kemasan kaku dan semi fleksibel, yaitu kemasan yang memiliki sifat-sifat antara kemasan fleksibel dan kemasan kaku. Yang selanjutnya ada kemasan sifat perlindungan terhadap lingkungan. Yang pertama ada kemasan hermetis, yaitu wadah yang secara sempurna tidak dapat dilalui oleh gas, misalnya kaleng dan botol gelas. Yang kedua ada kemasan tahan cahaya, yaitu wadah bersifat transparan, misalnya kemasan logam, kertas, dan foil. Yang ketiga ada kemasan tahan suhu tinggi. Jenis ini digunakan untuk bahan pangan yang memerlukan proses pemanasan, sterilisasi, atau pasteurisasi. Yang selanjutnya ada kemasan berdasarkan tingkat kesiapan pakai. Yang pertama ada wadah siap pakai, yaitu bahan kemas yang siap untuk diisi dalam bentuk yang telah sempurna. Yang kedua ada wadah siap dirakit atau disebut juga wadah lipatan, yaitu kemasan yang masih memerlukan tahap perakitan sebelum pengisian, misalnya kaleng dan dalam bentuk lempengan atau silinder fleksibel. Baik, poin selanjutnya ada fungsi kemasan. Teknologi telah dibuat packaging berubah fungsi. Dulu bilang packaging protect what it sell. Kemasan melindungi apa yang dijual. Sekarang packaging sell what is protect. Kemasan menjual apa yang dilindungi. Berdasarkan fungsinya, kemasan modern menjadi 6, yakni
fungsi proteksi, yang kedua fungsi pengelompokan, penempatan dan penyimpanan, yang ketiga ada fungsi keamanan, yang keempat ada fungsi informasi, yang kelima ada fungsi kemudahan fisik, terus yang keenam ada fungsi marketing, dan selanjutnya ada 4 peranan kemasan sebagai satu alat pemasaran, yaitu yang pertama ada swalayan, lalu yang kedua ada kemakmuran konsumen atau consumer affluence, yang ketiga ada citra perusahaan dan merek, lalu yang keempat ada peluang inovasi, cara kemasan inovatif bermanfaat bagi konsumen dan juga memberi keuntungan bagi produsen. Lalu ada 3 alasan mengapa kemasan diperlukan. Yang pertama, kemasan memenuhi syarat keamanan, safety dan keamanan, kemanfaatan, ya utility. Lalu yang kedua ada kemasan bisa melaksanakan program pemasaran dalam perusahaan. Yang ketiga ada untuk meningkatkan laba. Sebuah kemasan dapat mempengaruhi sikap kepercayaan konsumen dalam keputusan untuk membeli suatu produk, karena konsumen menilai sebuah produk pertama kali melalui kemasan. Fungsi kemasan harus menampilkan sejumlah faktor penting sebagai berikut. Yang pertama ada faktor pengamanan, melindungi produk terhadap berbagai kemungkinan dapat menjadi penyebab timbulnya kerusakan barang. Lalu yang kedua ada faktor ekonomi, yang ketiga ada faktor pendistribusian, yang keempat ada faktor komunikasi, yang kelima ada faktor ergonomik, yang keenam ada faktor estetika, yang ketujuh ada faktor identitas, yang terakhir syarat label pangan, ketentuan umum, tulisan huruf Latin atau angka Arab, atau bahasa Indonesia. Yang kedua tidak mudah lepas, luntur dan rusak. Yang ketiga harus benar, tidak menyesatkan. Yang keempat tidak boleh mencantumkan khasiat bagi obat. Yang kelima untuk pangan olahan tidak boleh mencantumkan manfaat bagi kesehatan dengan didukung fakta ilmiah. Yang terakhir tidak boleh mencantumkan nama, identitas, logo lembaga yang melakukan analisis tentang pangan. Mungkin sekian penjelasan singkat dari saya, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.